berbagai kondisi ekonomi atau kebijakan Jokowi yang cukup, terutama minyak goreng ya kemarin itu menambah turunnya persepsi publik terhadap kepuasan kinerja. Yang paling rendah itu adalah pemberantasan korupsi, kemudian pembukaan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan. Nah, ketika kita bicara terkait kepuasan atau kepercayaan publik terhadap partai politik, itu tidak lepas dari persepsi publik terhadap pemerintahan sebetulnya kalau dilihat dari hasil studi ini. Survei ini menunjukkan ada tren yang menurun, Bang Masinton. Di survei Januari 2022 di Indopol itu di angka 72,93%. Itu cukup tinggi sebetulnya waktu itu dan sempat dirilis di Litbang Kompas gitu ya. Tapi di bulan Juni ini turun sekitar gapnya ada 6,51%, jadi sekitar 66,42. Kalau teman-teman melihat rilisnya di berbagai lembaga survei ini hampir sama. Jadi ada di angka 64%, ada di angka 67%. Ini yang baru LSI lembaga ini ada di 64%. Jadi hampir sama. Ini ada tren yang menurun. Kenapa? Saya melihat berbagai kondisi ekonomi atau kebijakan Jokowi yang cukup, terutama minyak goreng ya kemarin itu menambah turunnya persepsi publik terhadap kepuasan kinerja Jokowi gitu. Next. Kemudian terkait dengan penegakan hukum, meskipun di sini angkanya cukup tinggi, tapi trennya juga turun, begitu ya. Ini kurang lebih kurang lebih dari survei Januari itu di 64,55% turun menjadi 57,07%. Ini. Jadi tingkat puas dan sangat puasnya publik turun trennya. Ditambah lagi dengan pelaksanaan demokrasi. Next. Pelaksanaan demokrasi di sini kategorinya misalkan kebebasan berpendapat, berorganisasi dan demonstrasi. Lanjut, ini juga cukup tinggi sebetulnya kalau di entitas sendiri gitu. Tapi ketika di tren di bulan Januari itu turun dari 70, sekian persen itu menjadi 64,39%. Dan ini menggambarkan kerja-kerja pemerintah Jokowi di berbagai bidang juga seperti itu. Next. Mulai dari ini yang paling rendah itu adalah pemberantasan korupsi, kemudian pembukaan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan. Ini bahkan di bawah 50% gitu. Next. Nah, survei ini juga mencoba memotret bagaimana perasaan publik terhadap institusi demokrasi yang yaitu DPRD, DPR RI, yang kemudian di situ ada partai politik. Ini kalau dari kajian politik sainsnya itu istilahnya adalah political efisiensi, efikasi politik gitu. Jadi sejauh mana publik merasa terobati gitu, kalau bahasa dokterannya begitu ya. Bagaimana dia memandang DPRD pusat, DPR RI pusat gitu ya, mewakili aspirasi mereka. Kemudian bagaimana DPRD daerah itu juga mewakili aspirasi dia. Ternyata ini sangat rendah sekali. Dari jawaban misalkan ya, ada pertanyaan, menurut Bapak Ibu, apakah orang seperti Bapak Ibu ini memiliki pengaruh terhadap keputusan kebijakan pemerintah pusat? Itu ada sebesar 45,69% ditambah 27,40% mengatakan tidak punya pengaruh gitu. Kemudian sangat kecil pengaruhnya gitu. Nah, bisa dibaca di hasil survei ini ada beberapa pertanyaan yang menggambarkan
efikasi political publik ya yang dilakukan oleh dalam hal ini DPR RI Pusat, DPRD, bahkan di situ ada partai politik, itu sangat rendah sekali. Ditambah dengan political alienasi, jadi publik itu merasa terasing gitu, publik merasa jauh dari institusi demokrasi, dalam hal ini adalah partai politik. Di sini misalkan ada pertanyaan sebelumnya. Nah, berdasarkan perasaan Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu dengan pernyataan mereka menjalankan negara ini sebenarnya tidak peduli dengan apa yang terjadi, keadaan nasib atau nasib Bapak Ibu? Ya, itu sebesar 59,51%. Ini ada beberapa variabel juga yang nilainya tinggi, jadi sangat teralienasi. Nah, namun ada harapan ketika publik ditanya terkait kepercayaan terhadap partai politik, Bang. Itu sebesar 64,07%. Artinya apa? Sebagai lembaga atau institusi demokrasi satu-satunya, partai politik menjadi harapan. Meskipun tingkat kepercayaan ini masih di bawah lembaga-lembaga yang lain ya. Coba next. Ada 64 terus. Ini 64,72%. Sorry terus. Nah, 64,07% ketika Bapak Ibu ditanya masih percayakah terhadap partai politik? Ada 35,93% yang tidak percaya. Nah, alasannya kenapa? Satu, kenapa percaya? Pertama, ada 52,16% itu mengatakan bahwa partai politik dapat menampung aspirasi ataupun keluhan warga. Kemudian yang kedua, partai politik melakukan pembangunan di kampung saya, katanya begitu. Nih, itu harapannya. Kemudian partai politik memberikan paket bantuan. Nah, sementara alasan tidak percaya, next, itu sama, jadi ada 29,64% mengatakan bahwa partai politik bukan tempat yang wadah untuk aspirasi begitu. Tidak, aspirasi publik tidak tersampai di sana. Dan kedua adalah partai sudah kehilangan ideologi dan norma-norma kejujuran, integritas dan kehormatan. Kemudian yang ketiga adalah alasannya sistem politik kita memang sudah rusak dan partai politik ikut merusaknya begitu. Ini beberapa alasan kenapa publik tidak percaya terhadap partai politik. Meskipun ada harapan 64, tapi kenyataannya publik merasa jauh, terasing dan kecil efikasi politiknya. Next, ini dibuktikan atau dikonfirmasi dengan yang menjadi anggota partai politik di responden yang kami tanya itu hanya 1,22%. Sementara yang simpatisan bahkan hanya 6,73%. Lainnya itu bukan anggota, itu Mas Ernest. Jadi hanya 1,22% yang merasa, artinya yang punya kartu anggota lah, begitu. Ini tantangan ini. Kemudian next, ketika kami tanya pilihan ideologinya, ini tadi kita sempat berdiskusi bahwa memang pilihan yang berideologi tengah ya, nasionalisme religius ini tinggi diapresiasi, itu ada sekitar 30%. Kemudian berideologi nasional itu nomor 2 yaitu 21,54%, sementara yang berideologi Islam hanya 13% dan berideologi sosialis religius itu 5,69%, sementara yang berideologi sosialis hanya 2,20%. Itu catatannya. Kemudian pertimbangan memilih partai politik yang paling besar adalah karena visi dan misi partai. Berikutnya, sementara ada 3 isu besar yang diinginkan publik terkait partai politik, yaitu pertama adalah isu pemberantasan kemiskinan, itu cukup tinggi, ini 34,72%. Kemudian isu pemberantasan korupsi, dan yang ketiga adalah persoalan tenaga kerja. Next, terus saja, hampir sama.
Nah, ini mengkonfirmasi juga bahwa tingkat kepercayaan tadi pada kenyataannya di apa namanya publik merasa terasing dan efikasinya itu rendah, dibuktikan bahwa partai politik ketika hari ini dilaksanakan pemilu yang memilih partai politik itu hanya sekitar 6,59%, Bang Masinton. Sementara yang paling tinggi itu adalah orangnya. Jadi calegnya yang paling tinggi, bukan partai politiknya, itu ada 49,92%. Sementara gabungan antara orang dan partai politik itu 43,50%. Next. Saluran aspirasi utama yang sangat dipercaya oleh publik ini seperti tadi saya sampaikan, bukan DPR RI pusat, bukan kemudian partai politik, tetapi justru pemerintahan desa ini cukup tinggi 16,91%, kemudian ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik hanya 5,37%. Artinya apa? Bahwa keterasingan itu ada, maka dia mencari yang paling dekat, begitu ya. Yang paling dekat yaitu pemerintah desa, ketua RT, begitu yang apa namanya terkait saluran aspirasi publik, gitu. Next. Namun dari harapan yang 64 itu apa namanya pilihan partai politik publik PDIP cukup besar, Bang Masinton. Yang di 2019 itu ada 25%, meskipun kemudian turun ya, karena biasa ini kalau waktunya masih jauh pasti apa namanya elektabilitas partai pasti turun. Di pilihan di pemilu 2004 nanti publik lebih memilih PDIP di angka 18,45%. Ini PDIP, nomor kemudian yang kedua adalah Gerindra, posisi ketiga adalah Golkar, kemudian Partai Demokrat, kemudian PKS, PKB, Nasdem, ada partai baru ini cukup diapresiasi 3,33% begitu. P3 dan PAN di 1,30%. Next. Kemudian potensi keterpilihan partai baru di sini yang pertama adalah Gelora, ini apa namanya meskipun kecil ya, 14,31% ini apa popularitasnya, peluang untuk dipilihnya sekitar 60,23%. Kemudian Partai Umat, Partai Buruh dan PKN itu 4 besarnya. Mungkin itu, dan alasan menyukai partai politik di sini tetap visi dan misinya. Saya kira itu, Bang Masinton, nanti lebih kita panjang berdiskusi. Terima kasih.